Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Zahra Agisni dengan NIM 101222267 dari kelas Manajemen A. Di video kali ini saya akan menyampaikan hal mengenai kasus konflik kepribadian di perusahaan. Untuk poin yang pertama yaitu bagaimana tanggapan pribadi saya terhadap kasus tersebut. Di sini saya ambil contoh kasus yaitu seorang karyawan yang introvert atau tidak ramah, mungkin akan tampak sombong di antara anggota tim lainnya. Menurut saya, tim adalah sekelompok individu yang bergabung atau berkumpul untuk melakukan kerjasama demi tercapainya sebuah tujuan. Sebuah tim terdiri dari beragam individu yang tentunya juga beragam kepribadian atau sikapnya. Jadi sudah sangat wajar sekali jika terjadi konflik perbedaan kepribadian di tempat kerja. Konflik semacam ini biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja yang belum tentu benar maksudnya. Hal tersebut juga didasari karena ketidaktahuan sikap pribadinya masing-masing. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Hal tersebut sangatlah tidak baik karena bisa menghambat proses tercapainya tujuan dan menghambat produktivitas kerja. Menurut saya, kenyamanan adalah nomor 1 dalam sistem kerja secara tim. Alangkah baiknya jika kita sebelum memulai kerja secara tim, antar individu itu saling mengenal terlebih dahulu satu sama lainnya. Banyak hal yang dapat dilakukan seperti bertukar media sosial, melakukan istirahat bersama, saling bertukar cerita, dan sebagainya. Nah, dengan kita tahu latar belakang seseorang atau sedikit mengenal kepribadiannya, persepsi salah akan sikap seseorang kepada kita itu akan berkurang. Contohnya nih, misalkan kita sangka si A itu sombong, ternyata setelah kita kenal ternyata dia jadi orang yang paling bawel. Atau mungkin setelah kenal kita tahu nih hari ini dia misalkan lagi marah-marah terus nih sama kita nggak akan berpikir bahwa dia sedang marah sama kita, tapi karena kita tahu mungkin hari ini adalah hari pertama dia datang bulan. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika dalam tim ada seorang introvert? Menurut saya harus ada penggerak di dalam tim. Maksudnya orang yang tidak memihak kepada siapapun atau netral, yang bisa mencairkan suasana. Namun kunci dari semua hal ini menurut saya adalah kesadaran individu akan pentingnya menghormati atau menghargai kepribadian seseorang, dan prinsip kerja kenyamanan itu nomor 1. Oke, untuk poin yang kedua yaitu apabila saya ada di posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan saya lakukan ketika terjadi konflik seperti tadi. Prinsip kerja saya masih sama, baik dalam sudut pandang karyawan maupun manajer, yaitu kenyamanan bekerja adalah nomor 1. Pada dasarnya di sini manajer berperan penting sebagai penengah dalam situasi apapun. Salah satunya adalah pada konflik antar karyawan ini. Saya paham bahwa setiap manusia itu unik, memiliki kepribadian dan sikap yang berbeda dari orang lain. Oleh karena itu saya tidak bisa langsung berasumsi mana pihak yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu mengidentifikasi latar belakang terjadinya konflik. Kemudian saya akan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak yang terkait. Kemudian setelah saya tahu siapa yang bermasalah, saya akan fokus pada cara penyelesaiannya. Namun di sini saya masih akan tetap bersikap netral yang tidak menyudutkan sebelah pihak. Saya akan menawarkan beberapa solusi kepada masing-masing pihak yang tujuannya kembali mempersatukan. Dan jika kedua belah pihak menerima, saya akan melakukan rekonsiliasi atau mempertemukan kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan sudut pandangnya. Dan dari situlah kita bisa tahu di mana letak konfliknya dan kita bisa ambil keputusan untuk jalan keluarnya. Namun menurut saya langkah lebih baiknya jika hal tersebut dapat dihindari. Saya di sini sebagai HRD misalnya, saya akan mengambil sikap sering melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota tim tersebut agar semuanya bisa saling akrab dan terjalin hubungan kekeluargaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.